Kita mulai. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua audiens yang menyempatkan dirinya untuk mengikuti acara diskusi kita, diskusi ilmiah yang yang kita adakan atau kita rencanakan pada malam hari ini. Muhammad. Dan kemudian sekarang kita hari ini yaitu Islam Peripetik atau Islam transformatif yang akan dibawakan yang akan dipaparkan, yang akan membimbing kita berdiskusi pada malam hari ini adalah Pak Muhammad Alifuddin, SPD. Sebelumnya saya akan memberikan atau membahas sekelumit tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu Islam, yang dimana ilmu atau pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu menghadirkan Islam sebagai ilmu dengan cara berpikir ilmiah terhadap Al-Quran. Begitu. Artinya selain berpikir secara rasional dan meninggalkan cara-cara berpikir secara mitos, begitu. Umat Islam harus juga berpikir secara empiris dan memahami Al-Quran, begitu. Dan untuk lebih jelasnya nanti dan lebih dalamnya nanti, mari kita dengarkan penyampaian dari pemateri kita kepada Pak Muhammad Alifuddin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah salah satu sembah sebagai satu yang tiada lain selain Allah. Jadi Tuhan banyak, jadi tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi kira begitulah konteksnya gitu. Di mana kehidupan alam semesta ini kan satu rangkaian peristiwa luar biasa dan satu penciptaan yang sebagaimana para penemu-penemu lain menyebutnya dengan istilah evolusi, kira begitulah. Jadi ada Tuhan itu berevolusi menjadi sesuatu yang hidup dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai hari ini. Juga tak lupa pula kita sampaikan salawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Kita diantarkan dari peradaban yang penuh dengan hikmah hari ini, peradaban ilmu, yang dimana dedikasi beliau yang paling luar biasa adalah beliau telah menjadikan umat manusia kita terbebas dari belenggu sejarah, terbebas dari belenggu keimanan, begitulah. Jadi Nabi ini sosok yang sangat luar biasa dengan kepribadiannya, dengan akhlak dan moralnya. Bahkan Nabi dijuluki sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Jadi bukunya Michael Hart itu menulis tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, itu Muhammad menjadi tokoh yang paling sentral, dijuluki sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Jadi ada kaitannya dengan materi kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan istilah profetik itu. Jadi kata profetik itu sebenarnya diambil dari istilah kenabian gitu. Jadi profetik artinya yang berkaitan dengan paradigma kenabian. Jadi
orang bicara soal profetik, jadi orang sekaligus membicarakan tentang paradigma kenabian. Jadi apa yang dimaksud dengan paradigma kenabian? Jadi kita tidak membahas pada satu pembahasan yang mengarah kepada bagaimana Nabi melakukan transformasi akidah, tetapi yang lebih utama adalah dalam diskusi kali ini kita akan coba membahas beberapa esai ke depan, beberapa diskusi ke depan yang berkaitan dengan bagaimana Nabi membentuk satu transformasi sosial. Jadi bukan kita mencoba memisahkan antara transformasi akidah dengan transformasi sosial. Jadi yang paling ketika Michael Herr itu menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh itu, dan Nabi diposisikan paling pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Jadi yang dilihat adalah ada paradigma profetiknya gitu, paradigma kenabian yang bersentuhan langsung dengan komunal sosial, yang bersentuhan langsung dengan persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan kesetaraan hak, HAM, dan yang berkaitan dengan semua dimensi kehidupan manusia yang di dalamnya ada semacam kesenjangan. Jadi ada semacam probabilitas, kalau bisa kita meminjam istilah hari ini, adalah ada semacam probabilitas yang kemudian lahir saat itu ketika Nabi mencoba membuat satu paradigma profetik itu. Selain itu, diskusi kali ini kita akan coba mengarahkan pada satu kritik, kira gitulah, yang berkaitan dengan abad pertengahan itu. Jadi nanti kita akan coba susun materi ini pada serangkaian paradigma yang muncul setelah Nabi mendakwahkan Islam secara sosial. Dan saya ketika membaca tentang buku yang ditulis oleh Kontowijoyo itu, misalnya paradigma Islam, misalnya buku yang ditulis Kontowijoyo itu, di sana disebutkan ada istilah sujud semesta. Jadi ada kalimat yang menarik dalam buku Kontowijoyo itu adalah sujud semesta. Selain itu ada istilah lain yang Kontowijoyo sebut itu dengan istilah remaja tanpa masjid. Jadi dua kalimat ini akan coba kita kupas secara bersamaan dengan istilah profetik itu. Jadi profetik artinya erat kaitannya dengan remaja tanpa masjid, kemudian sujud semesta. Jadi dua kata kunci ini yang coba kita diskusikan pada malam hari ini. Secara teoritis, kata profetik tadi kan diambil dengan istilah kenabian, yang menyangkut tentang bagaimana Nabi membentuk satu paradigma sosial tentang ekonomi, tentang politik, budaya, soal hak asasi manusia, juga yang erat kaitannya dengan kesetaraan atau yang kita sebut dengan istilah masyarakat egaliter. Jadi Nabi ini paling dominan itu adalah ketika dia membicarakan sesuatu yang disebut dengan egalitarianism atau masyarakat egaliter. Jadi masyarakat egaliter yang dibangun oleh Nabi itu satu sistem sosial yang di dalamnya itu ada semacam kesamaan hak sebagai makhluk di situ. Jadi egalitarianism atau hari ini disebut dengan satu aliran pemikiran hari ini yang disebut dengan egalitarianism. Dan sebelum ada aliran itu, sebenarnya Nabi sudah lama membentuk masyarakat egaliter itu. Dalam sejarahnya dicatat bahwa bagaimana Nabi hadir sebagai tokoh sentral yang menggabungkan antara dua kerajaan besar, antara Romawi dan Persia saat itu. Jadi Islam muncul di kota terkecil di Madinah, kemudian setelah melakukan ekspansi sosial ke beberapa wilayah termasuk Romawi dan Persia. Dua kerajaan besar antara Romawi dan Persia itu adalah sisa-sisa dari peradaban Yunani juga, dari Romawi bagaimana membentuk satu mainstream sosial yang ada stratifikasi sosialnya. Jadi di Romawi itu
masyarakatnya itu sudah terbentuk struktur sosialnya. Jadi ada terah-terah gitu. Jadi kira-kira ada darah biru, ada terah kerajaan, ada terah bangsawan dan seterusnya gitu. Jadi Romawi dan Persia itu adalah masyarakat yang yang sudah memiliki struktur sosial yang memang sangat patriarki, sangat sangat apa istilahnya dominasi terah-terah tadi yang disebut dengan raja, disebut dengan berdarah biru dan bangsawan. Dan Nabi hadir di tengah kondisi sosial itu, di tengah kondisi di mana bangsa Romawi dan bangsa Persia itu dan besar pengaruhnya itu sampai seperempat dunia. Jadi Romawi dua kerajaan besar yang kemudian di tengahnya dihimpit oleh dua kerajaan besar itu Muhammad mengajarkan tentang paradigma profetik tadi. Jadi langkah pertama yang dibangun oleh Nabi dalam komunikasi sosialnya adalah Nabi menempatkan manusia itu sama kedudukannya. Jadi tidak ada lagi istilah darah biru, tidak ada istilah keturunan bangsawan dan sebagainya. Nabi melihat bahwa ada semacam upaya politik di situ. Jadi istilah lainnya adalah eksploitasi terhadap stratifikasi sosial. Kita tahu bahwa bangsa Romawi dan Persia itu kan satu teisme, agama yang kemudian sangat apa ya? Kalau kita sebut hari ini dengan istilah animisme, dinamisme itulah kira-kira begitu, yang masih menyembah berhala. Dan kondisi teologis itu mempengaruhi stratifikasi sosial. Jadi apa teologis yang berkaitan dengan ketuhanannya bangsa Romawi dan Persia saat itu yang akan membentuk satu stratifikasi sosial. Jadi kedudukan sosial itu yang paling tinggi adalah orang yang paling dekat dengan ketuhanan, kira-kira begitulah. Jadi itu yang kondisi yang terjadi di bangsa Romawi dan Persia. Jadi raja, bangsawan atau tokoh elit agama di situ itu dikaitkan dengan istilah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka berhak mendapat kedudukan, kira begitulah posisi dalam stratifikasi sosialnya. Dan Muhammad ketika melihat kondisi itu, dia mulai mengkritisi soal itu. Jadi mengkritisi bahwa ada terah darah biru, ada terah kulit hitam, kulit putih, ada bangsa-bangsa yang suku-suku yang paling tinggi derajatnya, dan Nabi mulai membangun kerangka sosial itu sebagai metodologi komunikasinya. Jadi dia mulai bicarakan soal bahwa manusia itu kedudukannya sama di antara manusia yang lain, bahwa perempuan itu adalah sama kedudukannya dengan laki-laki. Jadi tidak ada istilahnya dominasi dalam hal itu. Jadi paradigma profetik itu yang paling pertama diretas adalah stratifikasi sosial, struktur sosial yang mendominasi antara kelas low class, middle class, dan high class gitu. Jadi masyarakat kita itu terbentuk dari high class, medium class, dan low class. Jadi Nabi hadir untuk meretas ketiga-tiganya. Jadi tidak ada kelas rendah dengan istilah suku atau bangsa yang terendah secara stratifikasi sosialnya. Bahkan tidak ada kedudukan paling tinggi dalam satu terah kemanusiaan. Jadi semua adalah standarisasinya sebagai makhluk. Jadi paradigma itu yang diambil oleh penulis semacam Konto Wijoyo, bahwa gagasan profetik yang dibangun oleh Nabi yang pertama adalah membangun kesadaran bahwa manusia sama dalam kedudukannya sebagai makhluk. Jadi ini langkah pertama yang dikritisi oleh Nabi tentang kondisi bangsa Romawi dan Persia, dan beliau membangun peradaban Islam itu dengan melalui wilayah terkecil di Madinah. Dan sampai pada satu dalil tentang gerakan profetik itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW ini melakukan sebuah
perjalanan hijrah gitu. Jadi kondisi di mana dia harus membangun Islam itu secara luas. Dan paling dilihat adalah ketika ayat tentang telah kuciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi di ayat itu, saya lupa ayatnya berapa ya. Tapi ada yang berkaitan dengan ada sebutan bahwa umat kita ini memang terbentuk dari suku-suku, dari warna kulit gitu, dari sesuatu yang berbeda, heterogen gitu, yang multikultural, kira-kira begitulah, yang di dalamnya tidak dilihat bagaimana kedudukan stratifikasi itu, tapi siapa yang paling tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Jadi tingkat ketakwaan itu oleh Nabi disebut dengan istilah transendental. Jadi Nabi menyebut ketakwaan itu dengan istilah transendental atau transendensi, kalau bahasa kekinian lah, kira gitu. Jadi siapa yang paling derajatnya yang paling tinggi itu ketika Allah melihat tingkat ketakwaannya itu, bukan pada tingkat dia menjadi bangsa-bangsa yang fasis, dia menjadi bangsa-bangsa yang maju secara ekonomi, secara politik, tidak. Tetapi cara pandang yang dibangun oleh Nabi adalah manusia itu harus tampil menjadi makhluk yang transendental gitu, makhluk yang transendensi gitu, makhluk yang merasa bahwa setiap saat dia akan dilihat oleh Allah dalam kepribadiannya, dalam tingkah, apakah dia baik sosial, apakah dia beramal dan seterusnya gitu. Jadi ketika Nabi mulai mengempanyekan tentang kedudukan kesetaraan itu, ternyata banyak tantangan juga gitu, banyak tantangan dari kalau kita minjam istilahnya Marxis itu ada kaum borjuis gitu. Jadi ada banyak kaum borjuis di tengah Islam mulai dibangun ekspansinya saat itu. Orang-orang borjuis itu atau suku-suku yang paling tinggi di sosial saat itu masih merasa bahwa kami keturunan yang berdarah biru, kami orang bangsawan, kami keturunan ulama kira-kira gitulah, atau yang paling tinggi derajatnya di tengah sosial. Jadi ketika Nabi mau meretas itu, tantangannya besar sekali. Bahkan paradigma profetik ini, paradigma kesetaraan yang pertama ini dilawan oleh terah-terah itu, oleh suku-suku itu, oleh bangsa-bangsa yang menganggap dirinya paling tinggi derajatnya dari budak, sehingga gerakan pertama Nabi adalah mengkomunikasikan tentang kesetaraan, egalitarian. Yang kedua, dalam paradigma profetik itu adalah Nabi membangun paradigma kemanusiaan. Jadi kemanusiaan adalah yang berkaitan dengan bagaimana menyantuni anak yatim piatu dan orang-orang telantar atau fakir miskin atau para budak dan yang dimarginalkan, kira begitulah. Jadi gerakan pertama dalam profetik adalah kesetaraan, gerakan yang kedua adalah membangun kemanusiaan, atau dalam istilah lain adalah humanisasi. Jadi humanisasi ini dalam bahasa lainnya adalah memanusiakan manusia. Nabi ketika menjalankan amanah humanisasi ini, Nabi menghimpun kekuatan politiknya secara diam-diam dari kelas-kelas terendah itu. Kayak gerakannya Marxisme gitu. Marx itu, Nietzsche, Lenin, dan tokoh-tokoh komunis itu kan, kalau kita lihat mereka kan basis gerakannya loh, basis kaum proletariat itu, para petani, para buruh, para orang-orang yang telah dianggap rendah oleh struktur sosial. Dan cara Nabi merangkum kelas-kelas rendah tadi, orang-orang fakir miskin tuh dengan cara menghimpun dalam satu wadah, dalam satu forum gitu. Di forum itu, di wadah itu, Nabi bicara soal kemanusiaan, bicara soal bagaimana membangun kesadaran moral dan seterusnya gitu. Jadi langkah kedua dari gerakan profetik adalah gerakan kenabian itu adalah
membangun kemanusiaan, membangkitkan kesadaran tentang pentingnya kemanusiaan. Jadi struktur masyarakat yang dibentuk itu yang kemudian akan melakukan perlawanan, peperangan terjadi beberapa kali dan seterusnya gitu. Dalam sejarah Islam, peperangan itu diawali dengan membangkitkan semangat orang-orang yang termarginalkan itu, orang-orang yang merasa inferior dari struktur sosialnya, yang merasa tidak dihargai hak-haknya sebagai manusia. Jadi gerakan kenabian yang paling kedua tadi soal kemanusiaan, dan Nabi ketika mengkampanyekan itu, mengkomunikasikan tentang kemanusiaan itu, maka terjadi banyak perlawanan, terjadi banyak semacam ada banyak peperangan di situ. Nabi mencoba membangkitkan kesadaran kolektif itu dalam rangka untuk dihargai hak-haknya sebagai manusia. Itu yang kedua dalam gerakan profetik. Yang ketiga, dalam gerakan profetik itu ada yang disebut dengan gerakan liberasi. Jadi dalam gerakan liberasi itu, jadi liberasi itu yang berkaitan dengan gerakan Islamisasi kalau kita kenal hari ini. Jadi gerakan Islamisasi itu semacam mencegah perbuatan kejahatan. Jadi ada kejahatan, Nabi langsung memerintahkan bunuh orang kafir itu menjadi sah ketika dakwah Islam ini mulai di wilayah. Jadi untuk mengangkat derajat manusia yang termarginalkan tadi, setelah itu Nabi mendorong supaya ya udah kita lakukan gerakan jihad, kira begitulah. Jadi gerakan melawan kemungkaran itu. Jadi ada banyak kemungkaran yang kemudian terjadi saat itu dalam sejarah. Nabi membangun kesadaran bahwa pentingnya liberasi, pentingnya mencegah kepada kejahatan-kejahatan itu. Jadi upaya untuk mencegah kejahatan itu dengan cara melawan jihad gitu. Jadi Nabi beberapa kali mengirim surat ke Persia dan surat itu diterima dan direspon dengan cara yang kasar. Di Romawi, di bangsa Romawi pun Nabi mengirim surat supaya bangsa Romawi kembali sadar bahwa tentang Tuhannya, tentang manusia yang mereka perlakukan secara hewan. Ada budak, ada perempuan yang dijadikan sebagai properti bagi istana-istana di bangsa Romawi. Ke Romawi, jadi respon raja-raja Muhammad, ini kok berani dia dan itu bukan langsung perang gitu, tapi langkah pencegahannya dengan cara menyampaikan komunikasi bilisan, dengan tulisan, dengan bahasa tulisan. Nabi mengirim surat, akhirnya ditolak, dicarilah siapa Muhammad aslinya. Akhirnya terjadi pertemuan dan negosiasi. Muhammad menawarkan beberapa kali ditawarkan posisi kedudukan, Muhammad nggak terima posisi dan kedudukan itu. Ngapain menjadi orang kaya, ngapain punya properti yang banyak, harta yang banyak kalau kondisi sosialnya masih dalam keadaan. Jadi kata kunci dari gerakan profetik yang ketiga adalah melakukan gerakan liberasi. Dalam dakwah kita punya konsep itu, saya kira. Jadi konsepnya bil lisan, bil hal dan seterusnya gitu. Jadi poin itu dikembangkan aja bahwa dalam gerakan profetik yang ketiga ini menjadi penting. Jadi akan tidak sempurna Islam itu kalau menghilangkan gerakan yang ketiga ini. Jadi gerakan liberasi, gerakan mencegah gitu, mencegah dari kejahatan, dari kemungkaran. Dan Nabi pernah melakukan itu meskipun banyak tantangan dalam sejarahnya gitu. Bahkan dikatakan sebagai pemberontak, dikatakan sebagai sebagai orang yang mengganggu kekuasaan orang, kira gitu. Jadi Nabi itu bukan sosok yang kita anggap sebagai sangat agamais gitu. Tapi agamaisnya Nabi itu dibuktikan dengan cara melakukan perlawanan terhadap kemungkaran itu. Jadi orang dikatakan agamais kalau dia punya keinginan untuk mencegah keburukan. Jadi belum sempurna iman kita kalau tidak ada gerakan liberasi. Jadi yang pertama tadi soal transendensi, yang kedua adalah humanisasi, yang ketiga adalah
soal liberasi. Dalam gerakan profetik ketiga-tiganya nih menjadi sangat penting dalam menyiarkan Islam, dalam ruang politik, dalam ruang apalagi yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi dalam pendidikan itu ketiga-tiganya harus jalan. Jadi gerakan transendensi, ilmu apapun tidak boleh sekular. Jadi ilmu apapun tidak boleh terpisah dari Al-Quran dan hadis. Itu gerakan transendensi. Mengembalikan ilmu-ilmu itu menjadi sesuatu yang Islamis lah, kira begitu. Yang kedua adalah dengan cara melakukan pendidikan. Pendidikan itu juga bagian dari humanisasi, memanusiakan manusia. Tetapi problem pendidikan juga menjadi sangat dilematis hari ini. Beda dengan konsep-konsep humanisasi yang dibangun oleh Nabi saat itu. Atau yang kita ambil contoh misalnya di Indonesia ini banyak sekali sekolah-sekolah yang dibangun dari simbol-simbol agama, misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada NW dan semua organisasi-organisasi Islam yang bergerak pada gerakan pendidikan humanisasi itu, saya kira sama saja konsepnya. Jadi mengutip dengan bagaimana Nabi membangun sistem sosial yang kemudian mengangkat derajat orang miskin, mengangkat derajat para buruh dan seterusnya gitu. Dalam pendidikan itu terjadi peningkatan derajat lah, kira begitu. Jadi menjadi manusia yang memiliki hak dan sebagai manusia yang dihargai pun. Dalam pendidikan itu ada proses transformasi itu. Yang terakhir dalam gerakan profetik ini, ketika Nabi mulai membicarakan soal politik gitu. Nabi ketika membangun satu piagam Madinah, di situ ada perjanjian-perjanjian yang sangat menyangkut dimensi multikultural. Nah, bangun itu dalam rangka untuk menghubungkan keberagaman tadi. Jadi poin dari piagam Madinah sesungguhnya adalah menghimpun keberagaman tadi supaya tidak ada lagi konflik-konflik trah tadi, konflik-konflik kebudayaan, konflik-konflik kebangsawanan gitu, konflik-konflik raja-raja dan seterusnya gitu. Tapi melihat piagam Madinah itu tidak melihat pada poin yang mengatakan bahwa semua umat atau semua bangsa yang berdiri atas nama piagam Madinah atau bangsa manapun ketika berkiblat kepada piagam Madinah harus menghargai yang disebut dengan keberagaman, multikulturalisme kalau bahasanya hari ini. Jadi multikultural itu adalah sesuatu keberagaman yang dihargai sebagai sesuatu yang sunatullah, karena Nabi mengajarkan bahwa kita berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan beda warna kulit sekalipun, tetapi kemanusiaan yang paling tinggi gitu, menghargai keberagaman itu, perbedaan-perbedaan itu. Jadi yang terakhir dalam gerakan profetik adalah yang berkaitan dengan sesuatu yang multikultural, sesuatu yang beragam, tapi menghargai keberagaman itu sebagai sesuatu yang sunatullah, yang memang dianjurkan gitu. Tidak boleh ada satu kelompok A lain membicarakan aib kelompok yang lain. Jadi soal aib dalam kaidah itu, membicarakan aib orang terhadap orang lain itu juga menjadi sesuatu yang tidak menghargai keberagaman. Jadi nanti tinggal dilengkapi oleh teman-teman dari penyampaian saya. Intinya paradigma profetik itu dibangun dari 4 gagasan ini. Jadi gagasan pertama adalah tentang egalitarianism yang berkaitan dengan sesuatu yang transendental, transendensi. Yang kedua adalah gerakan humanisasi. Jadi humanisasi itu yang berkaitan dengan bagaimana memanusiakan manusia, yang awalnya dari kelas terendah itu diangkat menjadi sesuatu yang dihargai dan dianggap sebagai standar yang sama sebagai makhluk. Yang ketiga adalah ada gerakan liberasi. Dalam gerakan liberasi itu adalah gerakan jihad gitu, jihad dalam perspektif yang luas gitu. Jihad dalam artian Nabi memerintahkan supaya membuat Islam ini besar. Jadi tidak cukup dengan cara membaca yang sifatnya adalah
transendensi tadi, yang transendental tadi antara hubungan manusia dengan Tuhan aja, tetapi bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi gerakan liberasi itu erat kaitannya dengan upaya kita untuk mencegah kejahatan. Jadi amat sangat rugi ketika kejahatan di depan mata kita tidak menegurnya atau tidak melarangnya atau bahkan dengan cara yang dianjurkan dalam dakwah Islam. Jadi pentingnya gerakan liberasi ini juga sebagian daripada melengkapi keimanan juga gitu. Jadi akan tidak lengkap iman seseorang ketika gerakan liberasi ini dihentikan bahkan ditiadakan dalam Islam. Jadi itu yang paling penting dalam Islam, yaitu gerakan liberasi. Yang terakhir adalah setelah Islam melakukan terbentuklah negara Islam, terbentuklah kelompok-kelompok Islam yang banyak hari ini di Indonesia, banyak sekali kelompok-kelompok Islam itu. Tetapi yang paling penting adalah menghargai keberagaman. Jadi profetik identik dengan kemajemukan gitu. Kemajemukan itu keberagaman itu, multikulturalisme itu adalah sesuatu yang sunatullah. Tidak boleh kata kita membenci satu kelompok yang lain dengan alasan dengan alasan tidak berbeda pandangan terhadap sesuatu. Ini yang dilarang dalam Islam. Jadi sesuatu pandangan. Jadi kelompok Islam yang lain mungkin, atau bahkan di luar kelompok Islam yang lain. Jadi menghargai keberagaman itu juga penting. Toh dalam ayat-ayat juga banyak sekali dijaga keberagaman. Bahkan lakum dinukum waliyadin misalnya, ayat tentang itu juga berkaitan dengan bagaimana umat Islam menghargai umat agama yang lain gitu. Tentang toleransi misalnya. Nah, saya kira poin-poin itu yang berkaitan dengan paradigma profetik tadi. Jadi Islam yang profetik itu adalah Islam yang mengerjakan, yang menjunjung tinggi 4 pilar gerakan ini dalam perspektif sosial. Di masyarakat sosial kita harus dibangun 4 gerakan ini. Tanpa 4 gerakan ini saya kira Islam tidak akan pernah maju. Islam tidak akan pernah dihargai sebagai agama yang memiliki moralitas gitu, yang memiliki basis basis moral, basis paradigma kemanusiaan yang autentik gitu. Jadi agama lain pun bicara soal kemanusiaan, tapi kemanusiaan Islam lebih penting di situ, lebih autentik di situ. Karena dalam Islam itu menghargai hak-hak individu, menghargai hak kelompok, menghargai hak orang lain itu penting. Menjadi bagian penting dari keimanan. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dalam surah Ali Imran 104 misalnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair itu, kemudian dalam surat lain ayat 110 Ali Imran, kuntum khair wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair kuntum khairu ummatan ukhrijat linnas. Jadi ayat Ali Imran ayat 110. Jadi 2 ayat ini menjadi pegangan dalam mendakwahkan Islam, dalam melakukan gerakan Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ada keburukan kebudayaan dalam masyarakat kita, ya udah kita gunakan teknik 4 cara tadi gitu. Jadi 4 metodologi tadi gitu, 4 gerakan profetik tadi gitu. Misalnya ada penyimpangan soal ibadah, ada penyimpangan soal kebudayaan, ada penyimpangan soal politik, ada penyimpangan soal dan seterusnya. Kita akan tidak berpisah. Paling dijadikan sebagai referensi berpikir itu mencakup dalam istirahat itu. Kita kemarin diskusi dari bahwa dampak itu tempat-tempat ini tidak boleh terpisah gitu. Kalau terpisah tidak bisa kita membangun Islam ini secara luas gitu. Misalnya terpisah soal kita menghargai keberagaman, ya udah kita akan terhenti pada Islam toh gitu. Pada Islam yang Nusantara misalnya itu, pada Islam yang Arab gitu, pada Islam yang Turki misalnya itu. Jadi akan semakin terpisah Islam itu. Kalau tidak ada istilah menghargai multikulturalisme tadi, menghargai
keberagaman tadi. Pun terpisah dari gerakan liberasi akan berdampak kepada Islam yang sangat kaku, bahkan akan terhenti pada soal-soal yang sifatnya transendensi, yang sifatnya hanya hablum minallah saja gitu. Tidak ada gerakan liberasinya, tidak ada jihadnya gitu. Pun terpisah dari sesuatu yang humanisasi, gerakan kemanusiaan. Ya, apa bedanya kita dengan agama lain yang hanya ngurus diri saja, soal keimanan diri saja, kualitas ibadah diri saja. Menghindari gerakan humanisasi adalah bagian daripada memisahkan diri dari konteks sosial. Bahkan orang-orang semacam ini kan orang yang mau cari untung akhirat sendiri-sendiri aja gitu, tidak mau mengurus urusan-urusan kemanusiaan. Yang pertama tadi soal egalitarianisme tadi, sesuatu yang masyarakat itu harus dibangun dengan kesetaraan gitu. Bukan dengan adanya terah-terah gitu, dengan adanya pengkultusan terhadap sesuatu. Jadi saya kira 4 poin itu yang menjadi diskusi kita malam hari ini. Nanti kita bisa kembangkan dalam forum diskusi dengan menemukan beberapa fakta-fakta sosial kita hari ini, atau bahkan kita akan coba kembali ke sejarah kenabian, yang dimana gerakan empat gerakan ini Nabi dalam satu tempat tuh bahkan menggunakan keempat metode itu dalam sekaligus. Saya kira moderator nanti saya kira tidak boleh tidak harus ada pertanyaan kira begitu. Kita mendalami 4 gerakan tadi, kita satu betul-betul menjadi pegangan kita dalam belajar, dalam mengkomunikasikan soal Islam. Saya kira begitu Pak Moderator. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Pak Alipudin atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Jadi mungkin ada pertanyaan atau masukan dari kawan-kawan atau dari audiens yang menghadiri acara diskusi pada malam hari ini. Kami persilakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan sebuah masukan-masukan untuk materi yang kita bahas pada malam hari ini. Kami persilakan pada semua audiens. Baik, Pak Moderator, saya izin. Ya, silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira ayat itu juga yang relevan ya dengan sudah disebut. Jadi saya ingin menampilkan sebuah skema yang saya buat, dan saya menemukan juga ada semacam paradoks di sini tentang gagasan Islam profetik ini ya. Ada 4 hal sebagai gagasan yang dibawa oleh Kunto Wijoyo tadi dalam rangka visi kenabian. Apa visi kenabian itu ya, rahmatan lil alamin itu? Jadi slogan itu sudah disebut sekian abad, rahmatan lil alamin. Nah, cuman bagaimana kita melihat apakah benar-benar Islam ini sudah menjadi rahmatan lil alamin? Karena banyaknya peperangan, perdebatan dan lain sebagainya. Jadi gagasan yang pertama yaitu transendensi, kemudian kesetaraan, ada humanisasi, ada juga liberasi, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam humanisasi ini konteksnya itu memanusiakan manusia.
Kemudian dalam liberasi ada semacam gagasan yang puncaknya itu adalah membawa kita kepada peperangan. Dalam bahasa Islamnya ya jihad ini. Dan saya kira ini perlu kita diskusikan lah bagaimana pikiran-pikiran dari Bapak Ibu termasuk pemateri. Apakah dengan kita berperang, dengan berjihad melawan kejahatan-kejahatan tersebut bisa disebut sebagai humanisasi? Ini kan ada sebuah semacam ketidaknyambungan dalam gagasan ini. Jika kita kaji secara secara istilah. Hierarkinya gitu. Konsep-konsep yang tadi yang sebagai pokok ajaran daripada Islam profetik itu sebenarnya terkumpul pada konsep keadilan. Keadilan bertuhan, keadilan sesama makhluk, keadilan dalam dimensi pendidikan misalnya. Kan semua kesenjangan-kesenjangan itu terjadi karena tidak ada keadilan. Ini saya minta pencerahan lah pendapat dari Bapak Ibu termasuk materi. Paradoks yang saya kira itu Pak Moderator. Teman-teman yang lain juga bisa. Halo, Assalamualaikum. Mudahan sampai suara saya, soalnya macet-macet di sini. Halo, Bapak Moderator. Oke, Pak, silahkan. Kebetulan kan saya tidak mengikuti dari awal. Oh ya. Ya, jadi sedikit sih ada pertanyaan gitu ya. Judul diskusi kita malam ini kan Islam Propatik ya. Islam Propatik ya. Jadi kebetulan saya tidak mengikuti dari awal karena ada sesuatu dan lain hal yang mendesak gitu. Jadi ada sedikit pertanyaan. Halo? Ya, lanjut Pak. Bisa didengar? Ya, Oke. silakan. Yang saya mau tanyakan, apa sebenarnya Islam? Apa judulnya tadi tuh? Islam Propatik. Ya, Islam Propatik itu, dan apa yang melatar belakangi lahirnya atau timbulnya Islam Propatik itu? Karena saya tidak mengikuti, jadi saya tanya judul dan yang melatar belakangi saja. Oke, terima kasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi tanya jawab pada waktu ini atau untuk kita ambil dua dulu. Yang pertama dari Pak Maruf tadi, kemudian dari Pak Mahrum tadi. Kepada Pak Moderator, pada Pak Pemateri dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan yang tadi. Suaranya belum diaktifkan, Pak. Kan coba mendeskripsikan tentang dua hal tentang gerakan profetik tadi, soal humanisasi dan liberasi tadi. Jadi dalam gerakan humanisasi itu lebih erat kaitannya dengan mengangkat derajat kelas-kelas terendah gitu. Jadi ada kelas yang termarginalkan dalam bahasa Marxis itu. Jadi kelas yang dimarginalkan semacam ada buruh, ada pembantu, ada semacam budak yang dijual belikan oleh sistem struktur sosial dalam masyarakat saat itu. Jadi humanisasi ini lebih erat kaitannya dengan persoalan
bagaimana mencerahkan tentang status kemanusiaan yang terendah tadi dengan satu paradigma tentang ada macam pengembangan atau islamisasi di situ. Jadi fakta-fakta sosial saat itu memang terjadi semacam ya sebagaimana yang dikritik oleh Nietzsche, Marxisme gitu kan, Lenin, Hegel dan tokoh-tokoh sederet tokoh komunis itu semacam ada kesamaan sejarah dalam humanisasi yang dibangun oleh Rasulullah saat itu. Jadi di mana ada kelas borjuis, ada kelas medium, ada kelas proletariat di situ, ada low class di situ. Dan Nabi membangun humanisasi itu dengan cara mendekati kelompok-kelompok terendah tadi gitu, kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam Islam itu gitu, yang dalam sistem sosial itu gitu. Jadi ada budak ini dimerdekakan oleh Nabi, perempuan-perempuan yang kemudian dijadikan sebagai pelayan-pelayan kerajaan dan properti seorang raja itu dibebaskan dari belenggu itu dengan cara pentingnya merawat kemanusiaan gitu, humanisasi gitu, pentingnya memanusiakan manusia supaya tidak jadi budak gitu, supaya tidak jadi kelas terendah yang perlu dijajah dari stratifikasi sosial. Jadi itu erat kaitannya dengan humanisasi. Yang erat kaitannya dengan liberasi adalah soal pencegahan gitu. Jadi kalau humanisasi itu mainnya tingkat low class, tingkat budak gitu, tingkat terendah tadi pada masyarakat yang kelasnya terendah. Tetapi liberasi itu akan perbudak gitu, di atasnya gitu. Ada kelas yang disebut kelas borjuis gitu, kelas elit gitu, kelas bangsawan gitu. Atau kelas penjajah yang melakukan dehumanisasi gitu. Jadi ada dua istilah yang menarik di situ. Ada dehumanisasi, ada humanisasi. Kalau dehumanisasi kacau balau gitu, ada kesenjangan yang dibuat oleh gerakan dehumanisasi itu. Jadi dehumanisasi itu lawan kata dari humanisasi gitu. Jadi yang dilawan oleh gerakan liberasi adalah gerakan dehumanisasi tadi. Ada upaya untuk membuat masyarakat itu miskin, membuat masyarakat itu untuk tidak mengenal tentang kemerdekaan, kemanusiaan. Itu adalah gerakan dehumanisasi. Dan itu dilakukan oleh para elit-elit dalam sistem tadi gitu. Ada orang-orang bangsawan, ada elit-elit, bahkan ada elit agama yang dikritisi oleh Muhammad lewat liberasinya gitu. Dan orang-orang semacam sedikit yang dilihat adalah upaya untuk membungkam gerakan kemanusiaan tadi gitu. Jadi yang dilawan dari gerakan liberasi adalah melawan orang untuk tidak melakukan gerakan humanisasi. Jadi lawan kata dari kata liberasi dengan humanisme tadi sebenarnya dua gerakan yang di humanisme pada lebih ke atas gitu. Negara yang tidak melakukan yang tidak taat pada demokrasi yang dilawan oleh Muhammad. Jadi sistem-sistem sosial yang tidak berpihak kepada kemanusiaan itu yang dilawan oleh Muhammad. Dengan cara kayak sejarahnya Muhammad pernah mengirim surat ke Romawi dan Persia tadi. Nah, itu gerakan liberasi. Jadi bukan saja yang berkaitan dengan jihad, melakukan peperangan saja. Jadi jihad itu satu konteks yang umum gitu, yang tidak berkaitan dengan harus berperang, mengangkat senjata dan seterusnya, tidak. Tetapi ada kalanya di mana gerakan-gerakan jihad yang fisik juga tadi adalah bagian penting juga, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan jihad itu jihad fisik tadi dilakukan gitu. Tapi jihad yang paling pertama bagi Rasulullah adalah melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu dari kelas yang sudah diangkat derajatnya tadi, budak yang sudah dimerdekakan, mereka tidak boleh berlebihan juga gitu, kira gitulah, untuk melawan kekuasaan tadi, untuk melawan tirani tadi gitu. Tetapi jihad yang dimaksud oleh Muhammad adalah melawan hawa nafsu yang paling pertama, supaya orang-orang yang merasa dendam terhadap kekuasaan tadi, yang merasa dendam terhadap tirani tadi, itu tidak berlebihan dalam melakukan jihad-jihad kemanusiaan. Jadi
istilah liberasi itu erat kaitannya dengan pencegahan gitu, mencegah gitu. Dalam Islam dikenal dengan metodologi dakwah. Dalam Islam itu ada metode-metode dakwah yang digunakan dengan tangan, dengan lisan, dengan kalau tidak mampu dengan tangan dan lisan ya udah selemah-lemahnya iman dengan hati aja gitu. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Memang dilihat dua gerakan ini tadi disebutkan ada paradoks. Bagi saya tidak ada paradoksnya di situ. Malah kedua gerakan ini kan saling mensupport antara gerakan yang sifatnya pada level bawah yang kita sebut dengan budak tadi. Yang kedua adalah supaya tidak ada upaya untuk dijajah lagi, udah sekalian aja gerakan liberasinya digunakan. Oke, pertanyaan kedua dari Ustadz Syekh Pak Mahrum. Jadi sebenarnya arus gerakan ini tadi, profetik tadi itu dibangun oleh abad ke-18. Jadi kemunculan istilah profetik itu muncul sejak abad ke-18. Di mana pada abad ke-18 itu dominasi teori barat itu tinggi sekali gitu. Bahwa ada semacam superhero yang di luar kenabian gitu. Jadi ada Superman, ada Ultraman dan lain. Jadi itu dibandingkan dengan satu paradigma teoritis yang ada dalam Islam. Dominasi teori barat itu pada abad ke-18. Dan paradigma profetik dibangun dari kisah-kisah dakwah sosial, menghilangkan sekat-sekat sosial tadi gitu. Bagaimana Nabi mengangkat derajat-derajat tadi gitu. Bagaimana Nabi melakukan satu paradigma egalitarianisme tadi gitu. Paradigma melihat masyarakat yang majemuk itu dengan standar penghargaan gitu, dengan soal hak gitu. Jadi paradigma profetik itu dimulai sejak abad ke-18. Profetik artinya identik dengan perilaku sosial kenabian. Jadi Nabi itu ketika mendakwakan Islam di kalangan masyarakat itu menggunakan 4 metodologi tadi. 4 metodologi tadi itu bahkan digunakan dalam waktu yang samaan gitu. Ketika menghadapi tantangan-tantangan dehumanisasi tadi. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa nanti bisa dilengkapi dengan dalil-dalil sebagaimana Pak Makruf tadi, atau ditambahkan dengan referensi lain dari 4 gerakan yang dilakukan Nabi tadi. Intinya, jadi wahyu ditafsirkan dalam bentuk 4 gerakan tadi itu. Dalam menyiarkan Islam gitu, dalam membesarkan gerakan-gerakan Islam gitu. Jadi, tanpa 4 metodologi gerakan tadi, mungkin Islam tidak akan pernah besar sampai hari ini. Misalnya dalam gerakan gerakan liberasi pada dunia pendidikan misalnya, ada semacam islamisasi ilmu misalnya gitu. Jadi ada semacam gerakan-gerakan pada setiap dimensi kehidupan sosial kita. Ini ada semacam gerakan islamisasi dalam bidang politik, islamisasi dalam bidang hukum, islamisasi dalam bentuk sains, dalam bentuk budaya dan seterusnya itu. Bahkan tantangan kita hari ini yang paling urgent adalah islamisasi pada tingkat kebudayaan kita ini. Jadi ini tantangan yang berat kita nih. Tugas kenabian yang kita harus selesaikan di era ini adalah soal islamisasi pada gerakan liberasi pada islamisasi kebudayaan. Jadi banyak kebudayaan kita hari ini yang semakin kesini semakin jauh dari substansi Islam. Dan ini yang perlu diupayakan oleh kita semua tentunya dengan cara melakukan pemurnian ilmu Islam. Jadi langkah pertamanya adalah tapi bukan konsumsi
Ya, kita si tanpa itu mencegah juga tidak dicengkam dengan dominasi itu. Bisa belajar teori, bisa kita baca soal segala macam, tapi bagi saya Islami si ilmu itu penting. Ini dalam gerakan liberasi. Kira demikian Pak Moderator. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan atau masuk yang kita bahas pada hari ini. Pada audiens, mari kita kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang masih dipertanyakan di dalam benaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu audiens sekalian yang dirahmati Allah. Lelah ngawis enggak balang nembok ketuaan. Sangat menarik apa yang kita bahas tentang Islam. Saya gelibetan nyebutnya profetik. Islam profetik, ya. Islam profetik yang atau Islam transformatif. Yang pada intinya adalah esensi daripada Islam profetik itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf, rahmatan lil alamin. Kemudian ada sesuatu yang menarik mungkin untuk kita diskusikan di samping tentang humanisasi, liberasi, dan yang 4 komponen yang lain. Karena sesuatu yang sangat menarik ketika kita melihat kondisi bumi kita pada akhir-akhir sekarang ini, terjadi ketidakseimbangan yang pada dasar mulanya adalah karena yang disebut dengan jihad tadi, yang paling besar adalah memperangi hawa nafsu. Ketika dulu Nabi pernah berperang, kalau tidak salah di perang Badar, kemudian kumpul dengan para sahabat, kita sudah selesai pada perang yang kecil. Ternyata perang yang besar itu adalah memperangi hawa nafsu. Mungkin yang perlu kita diskusikan, yang lebih menjadi PR kita yang sangat besar sekali, kondisi bumi yang sudah memprihatinkan lagi karena sudah terjadi ketidakseimbangan. Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan hanya menghargai manusia, juga menghargai alam. Alam yaitu berkaitan dengan mau berpijak dan sebagainya. Jangan sampai kita mengeksploitasi, kalau bahasanya Pak Alif Udin. Jadi indikator daripada hawa nafsu yang kita perangi adalah pemanfaatan alam yang berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Jadi banyak kita lihat sekarang kan virus corona ini juga bagian dari keserakahan nafsu yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum itu kan Zoharul Fasad, yang intinya adalah terjadi kerusakan muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Berikan agar kita kembali kepadanya. Jadi ini mungkin penting untuk bagaimana saya belum menemukan kehadiran bagaimana menghargai alam dan sebagainya dari diskusi ini, lebih pada sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kontribusi kita untuk saat ini bagaimana begitu. Terkait tentunya sekarang kalau saya lihat bahwa bumi kita ini sudah tidak hadirnya manusia sebagai khalifah
itu menjadi penyeimbang dari alam kita ini, karena hadirnya akal dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi bagaimana Islam hadir untuk bagaimana seimbangkan itu sehingga tidak terjadi sesuatu yang berlebihan yang dilakukan oleh sesama kita. Yang banyak terjadi mungkin saudara kita di Bima, mungkin setiap tahun terjadi banjir di musim hujan, dan hal-hal juga banyak sekali kerusakan alam yang dulunya tidak terjadi. Itu tidak akan mungkin terjadi pada hari ini kalau tidak ada kaki tangan manusia yang berlebihan nafsunya terhadap itu karena kepahamannya alam. Ini lu mungkin bagi Pak Materi itu bahwa Rasulullah juga dulu tidak hanya berjuang di manusianya saja, namun alam secara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka Ya, kami persilahkan. Silakan diperdalam lagi ya, biar tidak monoton ke pengarah. Mungkin Ya. ada yang lain. Mari Pak, mungkin ya, ada saya mau apa namanya? Oh iya. Gagasannya sudah lengkap sebenarnya tentang dalam profetik. Itu masuk kepada gagasan yang terakhir, yakni liberasi. Cuman PR kita bersama tentang menjaga alam dan lain sebagainya, apakah bisa, katakanlah kita sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang lain dalam mengendalikan alam daripada kerusakan-kerusakan. Ya sebenarnya konsepnya sederhana, ya liberasi kerusakan alam, itu. Cuman isinya kan yang menjadi pertanyaan kita. Karena memang alam ini bukan makhluk yang kecil. Itu adalah makro kan gitu. Jadi disitulah letaknya kolaborasi saya kira. Ya memulai dari lingkungan kita lah. Kalau misalnya disinggung tadi di Bima, terjadi kerusakan alam yang begitu signifikan lah kan. Ya karena dulu setahu saya, karena saya tinggal di situ, pemerintahnya yang tidak yang tidak melakukan liberasi terhadap mereka-mereka yang merusak hutan-hutan, menggundulkan hutan-hutan. Ya mereka bahkan dianjurkan untuk menanam komoditas jagung gitu sebagai item pertanian mereka di sana. Sehingga menebang hutan, menebang gunung-gunung, bukit-bukit biasa saja. Nah, kan terjadi kerusakan. Siapa yang salah? Bukan saya yang salah meskipun saya tinggal di Bima, pemerintahnya. Kan begitu. Nah, jadi ada semacam pertanyaan nurani kepada kita semua sebagai manusia tentang respon dari Pak Sukri tadi. Makanya nanti kita meskipun misalnya dalam pendidikan lebih lah sebagai politik rangka itu, karena dalam pendidikan ya kita hanya menyampaikan ide-ide yang ideal, tetapi untuk pengalaman tentang menjaga, ya saya
saya kira pada kalau di lingkungannya Pak gimana? Apa ada nyata yang sudah kan? Ya, Eh, Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf eh, sama halnya juga dengan di daerah saya, Pak Ma'ruf. Tempo hari di kelas pernah saya sampaikan bahwa eh, kami di sini di Lombok Timur, di wilayah selatan itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang pada satu titik kami paham tentang kekayaan itu, di satu titik banyak orang yang memanfaatkan, di tengah-tengah orang yang menguasai wilayah kami itu tidak paham dengan wilayahnya sendiri. Artinya di wilayah kami itu di pesisir pantai itu ada namanya pohon mangrove. Ini adalah salah satu pohon yang bahasa istilah nama lainnya juga istilah bakau itu. Itu sangat luar biasa manfaatnya ketika tumbuh-tumbuhan ini hadir di pesisir pantai untuk mengurangi abrasi. Artinya setiap tahun itu air laut semakin menghabisi daratan begitu. Dengan hadirnya mangrove ini maka bisa menahan laju abrasi dan bisa menahan kerasnya ombak, sehingga juga dengan hadirnya tumbuhan ini bioekosistem keluar, dan sehingga ada suatu cumi-cumi terkecil di dunia hanya ada di wilayah selatan di tempat kami. Tapi upaya-upaya ini pernah kami lakukan dengan beberapa teman yang lain ketika kami ketahui ada mangrove yang sudah dirusak, kami berusaha memotong dan menanamnya kembali, entah dia hidup atau bagaimana. Yang penting kalau yang sehabitat dengan tempatnya itu insya Allah. Dan itu bisa kita lihat ada di Padak dan sebagainya, itu banyak sekali sekarang tidak ada yang menyentuhnya. Dan alhamdulillah itu menjadi keindahan tersendiri. Artinya upaya-upaya kecil mungkin, namun kalau kita bersama-sama menjadi upaya yang besar. Kalau bagaimana kita berpikir Islam itu hadir di bagian-bagian yang di seluruh aspek kehidupan. Artinya kalau boleh saya ingat setuju dengan konsep wasatiyah, itu Islam yang mengarah dan proporsional, atau sering kita sebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Mungkin bagaimana langkah-langkah kita sebetulnya yang real, dari mana kita menyusun, artinya memikirkan banyak aspek tentang itu. Namun kerangka berpikir perlu kita susun sedemikian rupa, mungkin kita menjadi penggagas yang besar. Karena kita mengetahui konsep keislaman, namun kita tidak bisa sendiri, namun kita harus berdampingan juga dengan teman-teman pendidikan lain. Harus bagaimana kita bukan konsep kita mungkin menyentuh tentang hal itu, namun spesifiknya teman-teman kita di ranah pendidikan yang berbeda paham tentang itu, balik kita berkolaborasi. Mungkin itu adalah hal-hal penting. Setuju juga saya apa yang disampaikan oleh Pak Mangrove. Ketika sesuatu ditempati oleh orang-orang yang tidak paham, contohnya di politik, seseorang yang tidak paham tentang bagaimana mengelola wanita, itu kata para tokoh itu tunggu kerusakan, tunggu karena pariwisata yang tunggu kehancurannya. Mungkin jadi kita juga sampai dalam tindakan, yaitu dalam hati saja. Kita ini yang luar akademisi, yang luar biasa kontribusi, kita jangan berwacana membahas kisah-kisah yang tidak ada actionnya, untuk bagaimana
orang lain dapat maslahatnya dari apa yang kita perjuangkan, mungkin dari pemikiran, dan kita berkolaborasi, teman-teman yang lain terlibat dengan ilmunya untuk kita menghadirkan keseimbangan di muka bumi ini. Mungkin demikian Pak Ma'ruf, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya sedikit Ya. Ya, silakan. Jadi begini. Ya. Kami persilakan dulu kepada ini Pak pematerinya. Sabar dulu lagi ya. Oke, saya 5 menit ya. Saya 5 menit ya. Silakan. Sebenarnya kita ini kan sedang apa ya, menguji 4 metodologi tadi sebenarnya dengan pengetahuan kita, dengan pengetahuan sejarah kita, pengetahuan semua disiplin ilmu lah kira-kira. Di berbagai disiplin ilmu dan kondisi sosial kita di sekitar kita. Jadi wacana ini harus membumi, saya kira, 4 gerakan ini. Jangan sampai hanya berhenti pada diskusi kita pada malam hari ini aja. Maksud saya begini, semua ilmu, semua disiplin ilmu manapun, tanpa metodologi ini saya kira tidak akan sampai ke tengah masyarakat kita. Tanpa 4 metodologi gerakan sosial profetik ini, itu tidak akan sampai pengetahuan kita kepada masyarakat. Disiplin ilmu manapun gitu. Tetapi sebelum melangkah kepada metodologi 4 metodologi Islam tadi, mau sampaikan adalah bahwa sebelum ada metode itu ada semacam paradigma gitu. Jadi paradigma inilah yang efektifnya metodologi yang kita gunakan dalam menyiarkan ilmu Islam gitu. Tadi ada pernyataan alam itu, ekologi misalnya gitu. Saya pernah membaca satu buku atau paper yang singkat gitu dari seorang pemikir Inggris, Rachel Carson misalnya. Buku yang paper singkat yang beliau tulis adalah tentang Silent Spring gitu. Jadi buku yang mengguncang gerakan ekologi tadi, gerakan alam tadi, peduli lingkungan dan seterusnya gitu. Sebenarnya dalam Islam sudah ada konsep itu, tapi kok malah dimunculkan oleh orang-orang Barat semacam Silent Spring-nya Rachel Carson, kemudian buku yang ditulis oleh Vandana Shiva yang di India itu soal ekologi, kemudian ekofeminisme yang ditulis oleh beberapa pemikir-pemikir Barat, semua saya lihat. Jadi soal-soal begini yang mesti kita khawatirkan gitu. Jadi ada semacam upaya membuat kita ini kehilangan kompas pada disiplin ilmu manapun gitu. Padahal dalam Islam soal ekologi itu banyak sekali. Tetapi dalam Islam sendiri saya kira ayat-ayat tentang lingkungan itu ya malah sangat eksploitatif saya lihat. Jadi ayat-ayat misalnya bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari rezekiku. Jadi perintah untuk eksploitasi alam itu sebenarnya sudah ada dalam Islam gitu. Tetapi tidak ada yang mampu membantah satu pernyataan semacam itu dalam perspektif Barat. Jadi Barat itu menuding teologis, menuding agama-agama juga biang dari kerusakan itu. Jadi bukunya Silent Spring-nya Rachel Carson misalnya menuduh orang-orang beragama yang menjadi perusak dari lingkungan karena diperintahkan oleh Tuhannya katanya. Jadi kan bagi saya mengintegrasi kita dengan cara menulis bantahan-bantahan itu gitu kira. Saya coba mendeskripsikan begini tulisannya Rachel Carson dalam Silent Spring itu. Jadi Silent Spring itu diistilahkan dengan musim semi yang sunyi gitu. Jadi
Rahel Carson seorang pemikir, seorang penulis, peneliti, ketika dia melihat kondisi alam itu yang tidak lagi ada suara burung, tidak ada lagi suara lain-lain itu yang ada di alam, jadi akhirnya dia terinspirasi untuk menulis tentang Silent Spring itu, tentang musim sunyi dan suara-suara alam itu, tentang binatang-binatang yang ada di alam itu. Oleh Rahel Carson, ini masalah, kenapa ada masalah itu? Hanya dia menemukan satu tesis bahwa masalah lingkungan kita ini kan sebenarnya pada soal apa yang disebut dengan istilah paradigma tadi gitu. Jadi kesalahan menggunakan paradigma ini kan sebenarnya melahirkan banyak bencana tadi gitu. Seperti dijelaskan oleh Pak Maruf soal banjir dan seterusnya. Jadi Islam dalam gerakan liberasinya sebenarnya harus ada tulisan pembanding semacam yang saya share di grup itu sebenarnya. Tesis-tesis kita itu harus bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan yang urgen semacam itu. Islam harus menjawab dengan kerangka Islamnya gitu, kerangka teorisasi Islamnya gitu. Dan kita tidak boleh terjebak pada persoalan-persoalan yang sangat normatif dalam Islam. Soal kecakapan membaca Al-Quran itu penting sih, tapi bagi saya transformasi Islamnya yang kita bicarakan hari ini, bukan lagi persoalan-persoalan debat-debat mazhab, bukan lagi persoalan-persoalan yang sangat sensitif dalam Islam itu soal syariat. Melihat persoalan-persoalan lain soal ekonomi dan sebagainya. Jadi yang di sini adalah itu harus dilihat pada semua aspek kehidupan masyarakat. Jadi jangan lagi ada kita soal Islam pada debat-debat yang berkaitan dengan kefasihan membaca Al-Quran, segala macam yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat normatif dan penting, tetapi ini bukan sesuatu yang penting bagi saya. Karena Islam itu bukan persoalan kita menghambakan diri secara transendental aja, tetapi yang berkaitan dengan sosial. Jadi akan lalai kita dalam sholat ketika ada tetangga kita yang tidak makan, yang tidak membutuhkan ulur tangan kita. Ada masyarakat kita yang mengalami kesusahan dalam persoalan-persoalan lain. Jadi kebangkitan Islam itu ditandai dengan adanya gerakan profetik ini gitu. Oke, saya kira poin menarik dari Pak Makruf tadi adalah soal soal keadilan misalnya. Jadi hari ini kita terjebak pada dua teorisasi keadilan. Dan itu mendunia dan itu dipakai oleh semua orang, dua teorisasi itu. Sebenarnya dua teorisasi ini saya kutip aja pemikirannya utilitarianism, libertarianism gitu. Dua pemikiran ini, dua teori tentang keadilan ini sebenarnya sudah ada dalam Islam gitu. Cuman kita tidak menemukan dua teorisasi ini dalam Islam. Menyusupi gerakan-gerakan senyap di dalamnya, gerakan kristenisasi, gerakan membungkam pemikiran Islam sehingga mereka mendominasi di situ. Jadi tentang keadilan dalam Islam itu sudah jelas. Ada egalitarianisme yang dianut oleh Islam. Egaliter artinya kedudukan manusia itu sebagai makhluk gitu, sudah selesai di situ. Ketika itu adalah tentang sesuatu yang menempatkan manusia itu posisinya sama sebagai makhluk gitu. Dalam konteks itu alam pun juga sebagai makhluk dalam konteks menghargai alam juga bagian daripada egalitarianisme tadi gitu. Ini yang tidak dimunculkan oleh kita. Dan kita kehilangan konsep-konsep besar itu. Karena akibatnya kita terlalu fokus pada persoalan-persoalan perbedaan mazhab gitu, syariat-syariat yang terlalu vakum di situ. Saya kira demikian Pak Moderator. Ayo, mau menanggapi dari penjelasan yang dikasih oleh Pak Sukri tadi panjang lebar itu, silakan. Ada Pak Sasaki? Halo.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dari pemaparan Eh, tadi Pak tuh cukup luas itu mencakup dalam satu pemaparan yang tadi. Sungguh luar biasa. Mari, audien yang lain apakah ada yang mau menanggapi lagi? Atau saya tambahkan sedikit ini. Halo. ya, Pak Moderator, saya tambahkan Ya, sedikit. boleh kita. Saya tambahkan sedikit, Pak Moderator. ya silahkan. Pak Holid, silahkan. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dan meluruskan sedikit tentang Quran surat Ar-Rum ayat 41 supaya lengkap ya, supaya tidak terpotong-potong ayatnya. Bahwasanya ayat tersebut menyatakan bahwasanya ada kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh perbuatan manusia. Sedangkan ayatnya berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebab ayat ini membuat indah sekali. Tapi ya seperti dikatakan dalam ayat ini, kenapa manusia itu tega-teganya merusak alam sekitarnya. Kita lihat gunung-gunung yang indah sekali, tapi manusianya karena kenakalannya ditebang hutannya sehingga gundul. Timbullah longsor-longsor. Kemudian kita lihat laut yang indah luar biasa, ikan-ikannya banyak. Karena ulah tangan manusia dikeruk isinya di dalam diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang jahil, sehingga Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepada hambanya. Bukan hanya satu yang kena, tetapi banyak manusia yang kena. Salah satunya adalah gempa bumi yang menimpa kita di KL kemarin. Itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan menimpakan salah satu azab, dan itu adalah kiamat kecil buat kita, yaitu sebuah gempa. Belum lagi ada seperti dikatakan tadi longsor-longsor dan lain sebagainya. Atau ada lain-lain lagi. Banyak sekali musibah-musibah yang tidak terduga. Nah, ini disebabkan oleh dosa-dosa manusia yang sangat banyak sekali. Oleh karena betul-betul mari kita sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan manusia kepada hal-hal yang tidak mereka mungkin kepada mereka. Ini peran kita sebagai guru, sebagai mahasiswa, untuk mengingatkan kepada kaum-kaum, terutama orang-orang muslimin di sekitar kita atau di luar, untuk selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Subhanahu wa taala kan tidak manusia lagi tidak ingat, tapi karena lupa akhirnya mereka merusak alam sekitarnya sehingga longsor, gempa dan lain-lainnya. Nah, ini diakibatkan karena manusia itu lupa. Dengan kelupaannya ini sekali lagi kita sadarkan tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai guru mungkin di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, untuk selalu mengajarkan kepada mereka itu bagaimana supaya kita itu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, kan bagaimana kita itu selalu menjaga diri, menjaga keluarga kita supaya terhindar dari sekitar. Tambahan Pak Moderator ya dari kita. Iya. Dan terima kasih. Ada tambahan sedikit. Halo, Pak Moderator. Iya, Pak Mahrum Gagah. Ya. Ya, baiklah. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, amma ba'du. Pak Mahrum ini mau menambahkan atau gimana? Ya, menambahkan sedikit. Terkait dengan musibah itu kan, sesuai dengan apa yang dibaca oleh Ustadz Holid tadi,
memang benar bahwa segala sesuatu yang terjadi, apapun bentuknya musibah, cobaan, itu karena dosa-dosa manusia. Seperti apa yang disinggung oleh Pak Sukri tadi, bahwa di Indonesia bahkan sedang terjadi COVID-19. Menurut isu yang beredar itu hanya permainan, tapi kita sebagai umat Islam harus mempercayai apa yang telah disabdakan Nabi dulu. Nabi mengatakan, lam tajharil fahisatu fi qaumin hatta yu'linu biha allati lam takun fi aslabihim wallazina madaw. Tidaklah nampak perzinahan atau sejenisnya di muka bumi ini sampai mereka menyiarkannya, sampai mereka menampakkannya, sehingga Allah menurunkan wabah-wabah virus yang tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya. Nah, inilah arti sabda Nabi itu. Karena sebagian orang mengatakan bahwa corona ini adalah politik. Tapi kita sebagai umat Islam yang percaya dengan sumber hukum Al-Quran dan hadis, harus kita mempercayai 100% bahwa itu memang benar. Karena corona ini terjadi karena banyaknya perzinahan di dunia ini. Taruhlah kita lihat di pulau kita ini, Pulau Lombok ini, pemerintah tidak mampu tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk melakukan itu, tapi pemerintah tidak mampu untuk menutupnya gitu. Karena musibah ini terjadi memang karena dosa manusia, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi. Dan memang di firman lain di Al-Quran Allah mengatakan, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian itu adalah disebabkan dosa-dosa kalian, dan masih banyak dosa kalian yang diampuni Allah. Sehingga ketika banyak kemaksiatan di dunia ini, di bumi ini, maka Allah pun murka. Di ayat lain Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina min zalakum min hasah wa alamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada azab orang itu. Segala sesuatu di dunia ini yang terjadi yang bersifatnya cobaan, entah itu gunung meletus, banjir, longsor, itu karena memang akibat perbuatan manusia yang bernafsu mengejar. Mungkin saya korelasikan sedikit dengan dalil-dalil tentang ya apa yang menjadi pembahasan kita malam ini. Mungkin kalau ada yang terima kasih. Saya mau malam hari ini dalil Al-Quran dan sebagainya keluar di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah puas dengan pemaparan dari saudara-saudara kita tadi. Saya mau respon sedikit nih tentang Pak Mahrum tadi. Oh, silahkan Pak Supri. Oh iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahrum tadi sangat luar biasa. Menyampaikan ayat-ayat yang perlu kita renungkan bersama.
yang pada inti dari apa yang beliau sampaikan adalah didoakan Pak Maharum cepat menikah. Amin, Karena amin. Itu juga cara untuk untuk minimalisir perzinahan. belum selesai Pak. Saya mungkin butuh waktu 5 menit untuk selesai atau 2 menit. Jadi apa yang disebut dengan zina yang ayat yang disampaikan dengan dosa-dosa dan kerusakan yang dilakukan ya, dengan ingatan-peringatan itu. Jadi kita harus melihat dari kacamata yang luas tentang apa yang terjadi dengan kondisi saat ini, misalnya corona. Corona ini dari sudut pandangnya Pak Maharum tadi menyampaikan bahwa salah satu konsepnya misalnya tentang terlalu banyak zina. Zina ini sebetulnya jangan kita melihat zinanya dulu, penyebab dari zina dan sebagainya. Zina ini adalah sebuah mengambil kenikmatan dari sesuatu yang tidak dihalalkan. Zina itu juga bisa mungkin terkait masalah apa yang kita bahas tentang alam tadi, itu dia mengambil kesenangannya tapi tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, zina ini juga perlu diberantas atau dikasih sekat atau batasan atau upaya untuk bagaimana kita mencegah, seperti katanya Pak Alif tadi, mencegah tentunya lebih bagus daripada mengobati. Akhirnya ketika sudah terjadi corona seperti ini, kayaknya mengobati obatnya susah sampai tidak mau divaksin dan sebagainya. Artinya begini Pak Maharum, mungkin yang sangat kurang sekali dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian tentang ayat-ayat dan sebagainya, yang sangat berkewajiban sekali langkah awal untuk ini harus saya sampaikan bahwa bagian dari dasar dosa. Artinya kalau terjadi pembiaran tidak diambil wanita yang begitu banyaknya Ustaz, maka ini juga pembiaran dari perbuatan zina. Oleh sebab itu kayaknya ada andil yang Bapak harus lakukan dalam waktu dekat. Mungkin Pak Mahrum harus segera memberantas zina ini. Iya Pak. Iya. Dengan corona. Ini mungkin penting untuk saya sampaikan dan insya Allah berikhtiar untuk bagaimana mengupayakan Bapak Mahrum. Jangan ngintip membantu sampai pada impian jadi lagi, sehingga langkah kecil sudah dilakukan oleh saudara kami dan yang saudara-saudara kami juga yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Silahkan Pak Jamaluddin. Ini Pak.
Ya, terima kasih kepada Pak Sakaki atas tanggapannya. Kemudian dapat saya simpulkan dari pembahasan kita yang cukup panjang lebar dari udah 1 jam ke belakang, yaitu gimana? Poin-poin Islam di materi kita pada malam hari ini Islam prophetic, yaitu kesetaraan sama humanisme, gerakan liberasi, dan terakhir sesuatu hal yang multikultural begitu. Dan juga ada beberapa aspek yang perlu kita lakukan atau terapkan, yaitu menurut saya perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individu ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif begitu. Kemudian ketiga, mengubah pemahaman Islam yang normatif menjadi Islam yang teoritis. Keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis begitu. Dan yang terakhir, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum untuk formulasi yang spesifik dan empirik begitu. Kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini, saya rasa hanya itu. Dan kemudian ada mungkin masukan-masukan dari saudara-saudara, dari teman-teman Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhtamin nih. Iya. Ya. Mari Pak. Baik. Bukan, saya cuma sedikit Assalamualaikum. memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, setelah saya dengar alhamdulillah banyak dapat ilmu dari teman-teman. Cuma saya sependapat sekali dengan Pak Alif bahwa kita tidak fokus pada satu titik, yaitu membicarakan tentang perbedaan-perbedaan. Tadi disinggung, bahkan sampai tadi dicontohkan bahwa jangan kita hanya fokus kepada bacaan Al-Quran. Itu yang diperdebatkan benar dan tidak benar dan lain sebagainya, sehingga kita lupa memikirkan yang lain. Nah, di sini saya ingin memberikan pendapat saya sedikit bahwa memang benar. Ya. Kita nggak boleh fokus sama suatu hal yang kecil. Ya. Cuma kalau menurut saya pribadi, bahwa kita nggak bisa beranjak ke tangga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kalau kita tidak mulai dari tangga pertama. Ya. Kita, kalau menurut saya, boleh kita berpikir seluas-luasnya, lebih-lebih ini demi bahwa Al-Quran mengatakan fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sebagian lain mengatakan bahwa ayat itu menerangkan bahwa dunia ini kita harus makmurkan dulu, kita harus bahagia dulu, supaya bisa kita bahagia di akhirat. Akan tetapi, yang saya ingin bilang sebenarnya begini. Kita memang nggak boleh fokus sama satu titik, seperti membaca Al-Quran. Misalnya nggak boleh terlalu fokus itu kita bahas. Tapi bagaimanapun juga kita harus di dalam beragama, di dalam hidup di atas dunia ini Al-Quran. Itu bukan berarti kita fokus, tetapi itu harus dibenarin dulu. Itu harus dibenarin. Kalau sudah Al-Qurannya, bacaannya, contoh dari anak kecil yang baru beranjak dewasa, baru beranjak remaja, harus
Kalau ada saat kita harus fokus, ada saat kita harus melebar. Kalau kita yang sudah di S2 misalnya, udah nggak zaman kita akan pelajari tajwid. Udah nggak zaman apa itu ifa, idgham dan sebagainya. Tetapi bagi orang anak-anak kecil yang baru mulai, memang harus difokuskan di situ. Karena bagaimana dunia kita akan baik apabila baca Al-Quran kita tidak baik. Karena di dalam surat itu Al-Quran lah yang ditampilkan. Kalau Al-Quran misalnya kita tidak fokuskan di saat tertentu, saya sependapat, yang saya ingin bilang bahwa saya sependapat kita tidak fokus di situ, tapi kita harus ingat juga ada jenjang di mana kita harus fokus di situ. Supaya kita sudah sedewasa ini, itu sudah di luar kepala kayak bacaan Al-Quran. Supaya yang tolak ukur kita itu kan sholat. Dan hadisnya jelas bahwa inna awalahuma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat bukan bisnis kita apa, bukan bagaimana kita memakmurkan dunia, bukan bagaimana kita kepentingan buat orang lain, bukan bagaimana kita menyantuni anak yatim, tidak. Yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat itu kan sholat. Kalau baik sholatnya, maka deretan itu akan diayomi dengan baiknya ucapan yang kita lakukan di dalam sholat itu sendiri. Lalu bagaimana sholat itu akan baik kalau tidak Al-Quran itu kita tidak pahami? Artinya ada saat yang harus anak itu harus difokuskan di situ. Tapi kalau udah kayak kita mungkin lah, saya husnuzon aja sama orang-orang yang seumuran dengan kita mungkin udah nggak saatnya. Boleh kita berpikir luas, tapi bagaimanapun juga kita harus ingat, oh ini yang tolak ukur saya itu di sini loh. Saya harus bisa Al-Quran itu dulu. Kalau sudah ini semuanya oke lah. Saya boleh ke tangga bahkan sampai 1000 tangga, tapi tangga pertama itu Al-Quran. Itu tangga pertama harus Al-Quran, minimal mengucapkannya kan beda ucapan nanti beda arti. Begitu kita nanti di hari kiamat mengatakan, oh kamu sholatmu nggak sah. Kenapa? Bacaanmu tidak baik. Loh, saya mengurus begini-begini. Berapa ulama saya kirimkan, berapa kitab saya cetakkan, berapa ustaz saya jadikan di dunia tempat kau belajar. Kenapa kau nggak pelajari itu? Kenapa kau lebih mengurus yang lain? Gitu. Boleh kita mengurus yang lain, tapi saya ingin memberikan suatu pandangan terhadap teman-teman bagaimana Al-Quran itu jadi utama. Tapi di saat bukan jadi utama, harus bisa gitu. Maksud saya. Ya. Bagaimana caranya? Nah itu yang harus kita diskusikan. Biar matang maksud saya. Yang saya ingin sholat kita itu bergerak. Ini melebar kemana-mana ini. Siap salah. Ya, mantap. Itu hanya maksud saya bukan mengajar loh. Bagaimana coba kita maksudnya sholat yang 5 waktu kan? Ini maksud saya hanya bagaimana kita bisa menempati ini loh gitu. Mohon kepada sholat 5 waktu itu orang berpikir yang luas. Itu sudah hal yang lumrah harus kita lakukan. Posisi kayak kita, kalau bukan orang-orang kayak kita berpikiran luas, yang paling kita harapkan. Kan nggak mungkin orang lain yang gitu. Tapi ada saatnya kita harus fokus di situ dulu. Begitu udah itu selesai, silahkanlah. Fantasyiru fil ardi gitu kayak yang dibacain tadi, saya kurang hafal ayatnya mungkin. Baik, kurang lebih mohon maaf ya, bukan niat menegur atau apa, tapi saya ingin bagaimana kita diskusikan supaya itu kuncinya gitu. Oke. Itu kuncinya. Saya mau koreksi Pak Muhtamin ini sebenarnya. Saya mau koreksi beliau dulu. Siap, Pak, siap. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Saya mau koreksi begini. Jadi yang kita bahas ini kan satu formulasi Islam yang kedepannya gitu. Jadi soal Islam yang kemudian tadi sudah kita bahas bahwa ada istilah pengilmuan Islam gitu. Jadi ada banyak ilmu-ilmu yang sekuler gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang sekuler yang jauh dari paradigma Islam. Jadi paradigma profetik ini saya Ustaz itu bersumber dari Al-Quran gitu, bersumber dari kitab yang nuansa paradigma itu sangat universal. Jadi Islam itu universal gitu. Jadi bukan berkutat pada sesuatu yang sifatnya tekstual gitu. Kalau kita berkutat pada satu yang tekstual, ya kapan kita melakukan transformasinya gitu? Kapan kita bisa bicara soal
sesuatu yang juga menjadi bagian keutamaan dalam Islam, soal kemanusiaan. Jadi jangan dipisahkan antara sesuatu yang transendental tadi dengan sesuatu yang humanisasi gitu. Jadi nggak boleh dipisahkan, dibuat semacam margasi di situ, nggak boleh, atau dikotomi dalam perihal itu. Boleh, silakan didalami soal keislaman dalam pemahaman teks-teks tadi gitu, soal ayat-ayat tadi, silakan aja. Dan itu menjadi pondasi. Tapi yang kita bicarakan dalam diskursus kali ini adalah soal bagaimana transformasi Islam dengan pendekatan paradigma profetik gitu. Islam profetik itu erat kaitannya dengan bagaimana membangun satu formulasi itu, formulasi kerangka sosial yang kita kritisi pada ruang dan sekitar kita gitu, lingkungan kita, soal lingkungan, soal politik, hukum, soal segala macam yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang banyak hari itu sekuler gitu, jauh dari paradigma Islam. Banyak sekali orang belajar biologi jauh dari pengetahuan Islam. Jadi biologinya tidak sampai ke Islam itu. Orang belajar fisika tidak sampai ke Islam. Orang belajar olahraga misalnya juga tidak sampai kepada Islam. Jadi ini yang dimaksud dengan dikotomi dalam ilmu gitu. Sehingga kelahiran paradigma profetik ini untuk mengembalikan bahwa semua ilmu tadi itu bersumber dari Al-Quran gitu, sesuatu yang Islam gitu. Jadi bukan malah kita membuat semacam garis pemisah antara Al-Quran dengan gerakan transformatif tadi gitu. Sekali lagi kenapa saya menyebutkan bahwa kita tidak boleh berkutat pada sesuatu yang teks gitu. Karena dalam era kita ini perdebatan yang sangat filologi begitu tuh sudah terlampau lama gitu. Jauh bahkan para ulama sudah merumuskan sesuatu yang sangat hierarki dari Al-Quran. Lahirlah mazhab-mazhab dan itu sudah selesai. Tinggal mazhab-mazhab yang sudah banyak itu bagaimana cara kita mentransformasikan di tengah masyarakat kita gitu. Bagaimana caranya kita membuat satu formulasi yang menyentuh langsung kepada problem-problem masyarakat kita hari ini. Masyarakat adat, masyarakat budaya, masyarakat hukum, masyarakat yang beragam ini, menggunakan pendekatan profetik ini, saya kira ini menjadi keutamaan dalam Islam. Bukan lagi berkutat pada teks-teks tadi gitu. Ya udah, kalau itu berkaitan dengan berkutat pada teks, ya udah itu kerangka dasar yang memang terdidik sejak dasar gitu. Dalam Islam itu mulai dari SD kemudian diajarkan 7 tahun sampai itu sudah menjadi baku dalam Islam. Itu perlu diperdebatkan lagi apakah utama atau tidak gitu. Itu utama gitu. Tapi yang menjadi poin penting dalam diskusi kita, karena Ustadz Muhtamin baru bergabung dan memberikan satu statement yang menyakiti saya malam ini, dan saya kira sabar. Apa ya, satu boleh. satu konsekuensi yang memang harus saya tanggapi gitu, bahwa kalau bicara soal transformasi Islam, soal yang sangat transformatif, bicara soal perdebatan teks itu ditanggalkan gitu, disimpan dulu soal itu, karena itu akan selesai dalam kitab-kitab yang banyak, itu tinggal kita baca dan menjadikan referensi aja. Jadi profetik artinya kita mengarahkan Islam ini pada satu keuniversalannya gitu. Dia mencakupi dimensi semua kehidupan masyarakat kita ini gitu. Dan itu harus lahir dari generasi Islam semacam kita gitu. Yang tidak hanya saja menghabiskan umur kita ini dengan memberikan satu ceramah, yang terlampau. Bagi saya masyarakat kita sudah gitu, sudah bosan dengar ceramah. Yang masyarakat butuhkan hari ini adalah bagaimana membangun satu langkah transformatif ini gitu. Dengan kita membangun satu penelitian, satu semacam tesis semacam S2 inilah saya kira. Itu menjadi satu transformasi yang sangat baik yang kita pecahkan masalahnya di tengah masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akan batal sholat kita kalau kita tidak punya kepedulian kemanusiaan gitu. Jadi batal sholat itu kalau tidak ada kepedulian terhadap kemanusiaan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa
orang akan batal sholatnya, batal segala perbuatan ibadah yang transendental tadi ketika dia tidak membumi gitu, dia tidak mengakar kepada persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi akan batal sholat kita, akan batal penghambaan kita kepada Tuhan itu ketika kita lalai terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi omong kosong sholatnya bagus, omong kosong ngajinya bagus, kalau sekedar gerakan olahraga dan lidah aja gitu, itu tidak sampai kepada satu pengertian Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar itu. Jadi harus kembali kepada pembacaan sejarah yang transformatif itu. Bagaimana Muhammad itu tampil sebagai seorang pemimpin gitu, tampil sebagai seorang teladan dalam perbuatan dan perkataannya dia gitu. Dan yang paling penting adalah 4 gerakan itu Muhammad itu menjadi sangat membesarkan Islam itu ketika 2 hempitan kerajaan besar Romawi dan Persia itu dia mampu meruntuhkan Romawi dan Persia itu gitu. 2 kerajaan yang menganut strukturalisme yang sangat patriarki di situ. Dan Muhammad sederhana aja dalam bidang ekonomi dia bangun keadilan, dia bangun dalam perspektif yang sosial dan politik dia bangun kedewasaan berpolitik. Jadi ini yang mau saya sampaikan malam ini, bahwa kita berhentilah pada sesuatu yang memperdebatkan pada sesuatu yang sangat tekstual. Saatnya kita mungkin membangun satu langkah transformatif. Ya, Ustadz Mutamin mungkin sudah khatam kitab mazhab, mungkin sudah kitab-kitab tafsir, itu menjadi modal, tetapi itu tidak cukup gitu. Jadi harus ada langkah transformatifnya. Saya kira begitu Pak Mutamin. Ya, mantap. Keluar beliau ini. Aduh, berarti dia nak dengarkan semua percakapan saya. Perut ya. Nanti di-share link live-nya. Link YouTube. Minta izin Pak Jamal tambahannya. Ayo. Kita cukupkan saja.